Kita lanjutkan di pertemuan mata kuliah tafsir ayat akam yang terkait dengan sesuai dengan SAP. Hari ini bicara tentang hukum berkorban, ya. Hukum berkorban. Tentang hukum korban, ya. Kita bicara tentang surat Al-Hajj ayat 36 dan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Wal budna ja'alna lakum min syairillah lakum fiha khair. Wadhkuru ismallahi 'alaiha shawafa. Fa idza wajabat junubuha wa kulu min awatimul khali wal mu'tar. Kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. La yanalallahu lukum wala dima walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhara lakum liqabiru ala ma hatakum wa la'abashiril muhsinin. Wal budna ja'alna lakum sya'irillahi lakum fiha khair. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syariat agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagian dan berikanlah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ayat 37. La yanallahu luhum wala dima walakin yanal taqwa minkum kadzalika sakhara lakum likabiru ala ma habatum wal basil muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kami. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat 36 dan 37 daripada surat Al-Hajj ini adalah berkaitan dengan kurban, ya. Di dalam tafsir Rawaiul Bayan Ali As-Sabuni dalam halaman 609 Al-Muqadar Al-Baraun pertemuan yang ke-40 diberi judul atau subbahas tentang at-taqarrub ilallah bil haji wal adhahi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih al-hajju dan menyembelih kurban. Wal budna, sekarang kita uraikan dari makna analisis teksnya, dari makna bahasanya. Al budna, lafadz budnu itu adalah jam'u badanatin, jamaknya lafadz badana, ya. Jadi badana itu adalah ismun lil wahidi minal ibil, nama satu ekor unta. Baik dzakaron au unsa, baik unta itu laki-laki atau perempuan, ya. Kenapa dikatakan badana? Karena unta itu besar tubuhnya sehingga disebutkan dengan namanya al-badana. Wa qadistuhira itlaqu abisyari alal ba'ir alladhi yuhdalil ka'bah. Dan begitu populer, ya, mengucapkannya lafadz badana itu dalam hukum syar'i disebut dengan namanya ba'ir. Ba'ir juga unta, ya. Di mana dulu orang-orang kufar, ya, sebelum Islam juga mereka mempersembahkan unta itu untuk Ka'bah, ya, sebelum disyariatkan tentang berkorban, ya. Sawafuha, sawaf ini jamu sofah, ya.
allati suffat qawaim walidati, yang telah diikat ya kaki-kakinya untuk disembelih ya. Wal ba'iru yunharu qa'iman, dan unta itu disembelih dalam keadaan berdiri, tidak sama dengan sapi atau kambing ya. Kemudian wajabat junubuha ya, wajabat junubuha ai saqatat junubuha. Jadi junub itu jamaknya adalah jambin, wa asyakku ya. Jadi sebelah daripada tubuhnya apabila telah runtuh atau jatuh ke tanah ya. Al-qani wal mu'tar. Al-qani orang yang ar-radi, orang yang ridho. Al-qani'u ar-radi ma qadarallahu min al-faqri wal bu'si. Jadi mana qani itu adalah qanaah ya. Itu adalah orang yang ridho, yang ikhlas dengan apa yang telah Allah tentukan ya, kepadanya, minal faqri wal bu'si, dari kefakiran dan kemiskinan ya. Wal mu'tar alladhi yata'arradu li su'alin nas ya. Jadi orang yang meminta-minta ya, menegakkan tangannya untuk minta kepada orang ya. Jadi qani itu orang yang walaupun dia miskin tapi dia menerima dengan sebuah kondisi yang ia alami. Tapi kalau mu'tar ini adalah dia mencoba untuk menengadahkan tangannya kepada orang-orang yang mampu, kepada orang-orang yang kaya. Kemudian secara al-ma'na al-ijmali, secara umum bahwa ayat ini adalah bahwa salah satu cara Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Allah taala pada ayat sebelumnya salah satu cara untuk mendapatkan takwa kepada Allah adalah dengan mengagungkan syairillah. Jadi mengagungkan tempat-tempat yang syair, jadi tempat-tempat yang menjadi simbol agama Allah taala ya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan menyembelih unta ya. Di mana mereka menyembelih unta itu dia sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah taala ya, dan itu jadikan merupakan salah satu syiar daripada bentuk mengagungkan agama Allah ya, dan merupakan tanda daripada tanda-tanda kebesaran agama Allah taala sebagai bentuk dalil atau dasar tentang bentuk ketaatan kepada Allah taala. Dan di sanalah mengandung berbagai macam kebaikan dan pahala yang sangat besar yang akan diperolehnya kelak di akhirat. Kemudian makna global daripada ayat ini dalam tafsir Ra'ibain disebutkan wa yaqulullahu jalla sana'u laqad ja'alna lakum ayminun albila min sya'irillah. Allah telah menjadikan untuk kalian semuanya, wahai orang-orang mukmin, hewan unta sebagai simbol ya daripada agama Allah taala, di mana dengan unta itu adalah sebagai salah bentuk untuk melakukan ibadah pendekatan diri kepada Allah taala dengan menyembelihnya dan memberikan makan dari daging-daging unta itu yang bisa membawa kemanfaatan baik dalam kehidupan dunia dan mendapatkan pahala dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, fadkurusmallahi inda nahriha qaimatin qasafna aydiyahunna wa arjulahunna. Oleh karena itu sembelihlah unta itu dengan menyebut nama Allah taala, qaimatin sofna aydiyahunna, dalam keadaan berdiri ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya adalah wa bayyana Allah ta'ala bil ayat tsaniyah Allah ja'ala wa ala la yasilu ilaysa min luhmil hadil adahi wal qarabin alladhi yahdunaha di baitil haram. Bahwa ayat kedua ini adalah menyebutkan bahwa unta, daging-daging yang disembelih dari hewan kurban ini yang dihadiahkan ya, itu adalah yang sampai adalah bukan dagingnya tapi bentuk ya
yang sampai kepada Allah adalah bentuk ketaatan, ketakwaan, ketulusan di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Jadi yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah miqdarut taqwa wal ikhlas, sejauh manakah jumlah kadar ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Karena ketakwaan dan keikhlasan Allah itu adalah menyerupai daripada tubuh manusia ketika yang tidak ada ruh dan tidak ada kehidupan, ya. Dengan orang yang beribadah, menyembelih takwa, menyembelih hewan untuk yang berkorban, kalau tidak dasari kepada bentuk ketakwaan dan keikhlasan, ibaratnya adalah digambarkan sebagai tubuh yang tidak ada rohnya dan tidak ada kehidupan. Kemudian di dalam ayat kedua ini, ayat 37, Allah Ta'ala mengakhirinya dengan mengingatkan kepada orang-orang mukmin agar wajib bersyukur kepada Allah, mengagungkan kepada Allah terhadap berbagai macam apa yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dari berbagai macam hewan, ya. Tujuannya mereka itu hewan-hewan itu adalah disembelih dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah terhadap daging-dagingnya, agar manusia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan pembalasan yang sangat besar di hari kemudian. Kemudian di dalam kitab tafsir tafsir Rawil Bayan Aswabuni disebutkan beberapa riwayat, ya. Beberapa riwayat, salah satu riwayat tentang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat 36 dan 37 ini disebutkan waruya Ibnu Abbasin wa Mujahid radhiyallahu anhu anna jama'atan minal muslimin kanu qad hammu ayyafalu bidakhil fi lama ahli jahiliyah. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa sekelompok dari umat Islam mereka bermaksud punya rencana, punya keinginan untuk melakukan menyembelih, ya, hewan kurban, ya. Menyembelih hewan kurban sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam, ya. Yaqba'una luhumaha, mereka memotong daging-dagingnya, wa yansurunaha haulal Ka'bah, dan daging-daging setelah dipotong-potong itu mereka taburkan, ya, di sekitar Ka'bah. Itu adalah bentuk ritual pengorbanan kurban yang dilakukan oleh orang-orang kufar pada masa jahiliyah sebelum Islam. Dan umat Islam mau melakukan tindakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya. Maka turunlah wa yuraddiquna al-Ka'bah dimaha, kemudian memercikan, menyemprotkan mereka di Ka'bah itu darah-darah daripada hewan yang disembelih, ya. Jadi darahnya disemprotkan, dipercikkan di Ka'bah, ya. Falamma aslamu, ya. Ketika orang-orang umat Islam di Mekah dan mereka sudah masuk Islam, orang-orang jahiliyah kufar Mekah itu, mereka ketika sudah masuk Islam dan ingin melaksanakan berkurban, ya, mereka akan melakukan sebuah kegiatan yang sama sebagaimana mereka lakukan pada masa jahiliyah, ya. Falamma aslamu wa azamu, ketika mereka masuk Islam dan mereka punya keinginan untuk melaksanakan tindakan yang sama, yaitu adalah menyembelih unta, kemudian darahnya mau disemprotkan atau dipercikkan di Ka'bah. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Hajj ayat 36 dan 37 ini yang memberikan perintah tentang larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang mereka lakukan pada masa jahiliyah, dan memberikan sebuah petunjuk wa tursiduhum ila ma huwa ajdar bihim wa aliyah, memberikan petunjuk kepada mereka kepada perbuatan tindakan yang lebih layak bagi orang-orang, bagi mereka yang dan lebih patut untuk dilakukan, yaitu adalah dengan menyembelih unta
menyembelih unta, kemudian dagingnya disedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini adalah kronologi daripada asbabun nuzul ayat 36 dan 37 ya. Kemudian al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum yang dimuat di dalam ayat 36 dan 37 ya. 36 dan 37. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, hal itu terlaku al-butnu alal ibli wal baqar. Apakah lafaz butun itu bisa disebutkan untuk hewan unta dan sapi ya. Ya. Wa tafaq ulama, dalam tafsir Al-Sabuni ini disebutkan pada halaman 613, wa tafaq ulama ala anal butna ismun lil wahid minal zakari minal ibli zakarun kana unsa. Para ulama sepakat bahwa lafaz al-butn itu adalah nama seekor unta ya. Baik unta itu laki-laki atau perempuan ya. Itu adalah kesepakatan para ulama. Tetapi ada lafaz yang populer ya dalam terminologi dalam istilah syar'i ya, dalam istilah hukum ya, disebut juga namanya ba'ir ya. Jadi ba'ir itu yuhda ilal Ka'bah, di mana dulu unta-unta itu disembelih dihadiahkan ke Ka'bah. Kemudian para ulama berbeda pendapat ya. Dapatkah lafaz budnah itu? Wal budna ja'alnaha lafaz badana. Badana adalah unta ya. Dikatakan juga alal baqarah ya. Ya. Waqtalabu halil hatu tulaku al-batan al-baqarah ya. Karena memang bahwa lafaz baqarah itu adalah sapi adalah sepadan dengan lafaz al-batana unta, di mana dapat mencukupi digunakan untuk berkorban untuk mewakili untuk berkorban sebanyak 7 orang. Berikutnya adalah hal hukum musani, hukum yang kedua, mawal afdal bil haji wal adhafi. Hukum yang kedua adalah mana yang lebih utama di dalam al-hajju ya. Al-hajju itu adalah sesuatu yang dihadiahkan lil harami ya, di tanah haram ya, minan na'ami dari binatang ternak, itu namanya al-hajju ya. Wala tahliqu rusakum hatta yublughal hajju makillah ya. Ini adalah terkait dengan lafaz al-hajju. Disebutkan dalam salah satu ayat, janganlah kau menyukur rambut kalian semuanya sehingga sampai menyembelih al-hajju, makillah di tempatnya ya. Kemudian apakah mana yang lebih utama, al-hajju atau al-adhahi ya. Jadi adhahi itu udhiyah, hewan yang dibuat kurban. Wa ijmal ulama anna al-hajji laku illa minan na'am. Para ulama sepakat bahwa melaksanakan hajju ya, menyembelih hewan yang disembelih di tanah haram itu adalah illa minan na'ami, kecuali dari binatang ternak. Binatang ternak adalah termasuk unta, sapi, kambing ya. Wa anal zakara wil unsa wa anadzar wal unsa bi nisbati ila dhafi wa disawa. Jadi laki-laki dan perempuan untuk berkorban itu adalah hukumnya sama ya. Nah, memang ada bedanya antara al-hajju dengan al-udhiyah. Jadi kalau udhiyah ini jamaknya al-adhahi. Udhiyah adalah hewan yang digunakan untuk berkorban tetapi kalau al-hajju adalah hewan yang disembelih karena melakukan pelanggaran yang terkait dengan dengan rangkaian terkait dengan ibadah haji ya.
ya. Itu adalah al-haji, ya. Sesuatu yang dihadiahkan, ya, yang dihadiahkan. Wattafaqu ulama, di dalam tafsir ini disebutkan wa ajmal ulama ala anal hadi laku ila minal ghanam. Jadi al-haji itu harus dari unsur binatang ternak, baik berupa unta, sapi atau kambing, ya, baik laki-laki atau perempuan, ya, baik untuk berkorban atau untuk al-haju, hukumnya adalah sama. Mana yang lebih utama, apakah unta atau sapi, ya, atau kambing, ya. Ada yang mengatakan unta itu lebih utama bagi orang-orang fakir, ya, karena apa? Karena memang dari lebih besar, lebih banyak dagingnya, ya. Ya, unta, kemudian sapi dan kambing. Wa aqall ma yuzu min al-wahid. Jadi minimal kalau kambing hanya cukup 1 orang, tapi kalau unta cukup untuk 7 orang. Demikian juga kambing apa sapi, ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Yang ketiga adalah al-hukmu ats-tsalisu, al-aklu min luhumil haji. Hukum memakan daripada daging-daging hewan yang disembelih di tanah haram yang berupa unta ataupun kambing, sapi ataupun kambing. Amarallahu subhanahu wa ta'ala bil akli min luhumil haji bi qouli ta'ala faqulu minha wa tibul ba'isal fakir, ya. Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk makan dari daging-daging hewan yang disembelih, ya, di tanah haram, ya. Perintah ini adalah mengandung secara lahiriah adalah hukumnya wajib, ya. Namanya hajjut tamattu, ya. Hajjut tamattu. Jadi menyembelih hewan karena melaksanakan tamattu, haji tamattu. Jadi istilahnya nusuk, sebuah ritual ibadah di mana ketika orang melaksanakan haji tamattu, maka dia harus melaksanakan ad-dabhu, ya. Melaksanakan menyembelih tamattu ataupun kiron harus menyembelih dam, ya. Dam nusuk, ya, mengalirkan darah, artinya menyembelih hewan, kambing, ya. Nah, kalau haji ifrad maka tidak ada kewajiban melaksanakan dam, mengalirkan darah, ya. Makanya di sini perintah ini adalah namanya hajjut tamattu, ya. Ada hajjut tatawwu, menyembelih hewan karena sunnah. Ada hajju al-tamattu, ya. Yang al-hajju wajib ini menyembelih hewan ada yang hukumnya wajib karena melaksanakan salah satu melakukan berbagai macam larangan yang diharamkan dalam ibadah haji ataupun umroh, ya. Jadi ketika orang haji mengambil bentuk haji yang tamattu, maka dia adalah melaksanakan namanya dam nusuk. Salah satunya adalah minimal menyembelih kambing, ya. Ya, menyembelih kambing. Nah, persoalannya adalah bolehkah orang ketika dia melaksanakan dabul haji tamattu tadi itu, menyembelih hewan tadi itu karena melaksanakan haji tamattu, memakan sebagian daripada dagingnya. Wa qad ikhtalafa fuqaha fi dzalika idza taqwalin wa laqis imayati. Para ulama fikih berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila jawazil akli min haji tamattu. Jadi ulama mazhab Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa boleh memakan daging, ya, dari hewan haji tamattu. Jadi menyembelih hewan karena melaksanakan haji tamattu itu boleh orang yang menyembelih tadi makan daripada dagingnya, ya. Jadi haji tamattu atau haji kiron, orang yang melaksanakan itu adalah tidak boleh memakan. Wa haji tatawwu,
wala yakulu min damil jasa. Jadi kalau hajinya haji tatawu bukan karena haji apa menyembelih hewan karena apa sunnah ya, bukan karena apa tamattu ya, maka tidak boleh memakan min damil jaza ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik mengatakan yaqulu min haji tatawu'i tamattu'i wal kiran wal hajjul ladzi saqali fasadi haji ali fawadil haji wa min al haji kullu ila fitul ada wa ma nadarul lil masakin. Imam Malik mengatakan boleh memakan orang yang menyembelih hewan atau karena melaksanakan haji tamattu ataupun kiron tadi itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap dam nusuk ya, boleh memakan ya, boleh memakannya ya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan waqala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala la yajuzu al-aqlu min al-hadi al-wajib min sudamil jaza wa ja'u saidi wa haji tamattu wal kiron wa yusatul hajj ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak boleh memakan dari al-haji al-wajib, jadi hewan yang disembelih yang hukumnya adalah wajib karena tadi itu melaksanakan haji tamattu ya, karena melaksanakan haji tamattu atau haji kiron maka di sana akan ada kewajiban menyembelih hewan ya, itu tidak boleh ya. Baik juga haji yang karena nadar ya, yang dia wajibkan untuk dirinya. Amma makana tatawwan falau ayaqulu bin wa yahda wa yasadaqu ya. Kalau memang dia menyembelih hewan tadi adalah karena tahu secara sukarela karena bukan melaksanakan pelanggaran dalam rangkaian haji, maka diperbolehkan ya. Ya, maka dibolehkan makan dari menyembelih hewan atau kurban jadi karena tahu karena sunnah ya. Ya, jadi ini adalah perbedaan pendapat dari para ulama. Wabam nal khilafi bainal jumhur asy-Syafi'i bi hadits tamattu an-nadam al-intam samu syukrin. Jadi adapun pijakan perbedaan pendapat di antara jumhur ulama dan Imam Syafi'i yang berbeda dengan yang lain. Kalau jumhur ulama membolehkan memakan daging hewan yang disembelih sebagai bentuk hajju at-tamattu awil kiron ya. Imam Syafi'i tidak membolehkan. Anal wal Imam Syafi'i haji tamattu anal wajib ad-dam indahun. Jadi alasannya apa? Karena kalau haji tamattu atau haji kiron, hewan yang disembelih karena melaksanakan haji tamattu atau kiron itu adalah dam yang wajib. Jadi menyembelih hewan hukumnya wajib bagi mereka sebagai bentuk damu syukrin ya. Ya, sebagai bentuk dam yang karena mensyukuri kepada Allah Ta'ala. Itu yang berbeda di antara jumhur ya. Kalau Imam Syafi'i tidak membolehkan, tapi kalau jumhur membolehkan untuk memakan daripada haji tamattu ya. Karena kalau menurut jumhur bahwa hewan yang disembelih itu adalah bentuk syukur ya, syukur terhadap pelanggaran dam haji, pelanggaran terhadap rangkaian daripada haji, yaitu adalah namanya dam karena nusuk ya, melaksanakan haji tamattu ataupun haji kiron ya. Kemudian tentang al-hukmur rabi waktu dabki wa makani, tentang waktu menyembelih korban ya dan tempatnya. Waqtalfa ulama fi waktu dabki haji. Para ulama berbeda pendapat tentang waktunya menyembelih hewan ya, hewan karena dam tamattu ataupun dam kiron ya. Wa inda Syafi'i anna waqt dabki yauman nakhri. Jadi menurut Imam Syafi'i menyembelih damul haji tadi itu adalah pada waktu yaumun nahar, pada hari raya, ayyamut tasyrik ya, pada hari tasyrik tanggal 12, 13 dan 14 ya, yaitu pada hari Idul Adha. Karena Rasulullah mengatakan wa kullu ayyamin tasyrik nahrun, semua hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih korban ya. Fa in fata waqtu dabqil hadi al wajib qada'an wajib mai takhir. Jadi kalau terlambat maka wajib melaksanakan qada ya, dan dia berdosa karena melaksanakan terlambat dalam melaksanakan menyembelih dam tadi itu.
Wa inda Ahmad wa Malik, menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, bahwa anda waktu ada pergi haji sawa'un kana wajiban aw tatawwan ayyaman nakhri. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan waktu menyembelih al-hajju, ya, hewan yang disembelih karena melaksanakan dam tamattu, al-haji tamattu atau haji al-qiran, itu adalah wajib, ya. Baik al-hajju al-wajib, menyembelih hewan kurban tadi itu yang wajib ataupun karena sunat pada waktu ayyamun nakhr. Jadi pada tanggal 11 pada tanggal al-11, 12 dan 13 min ayyamil idri. Jadi pada hari raya Idul Adha. Dan tidak sah wala yasiu adzabu yamir rabi. Tidak sah menyembelihnya pada hari tanggal 14. Jadi boleh 11, 12, 13, ya. Tanggal 14-nya tidak boleh, ya. Hanya 11, 12, 13 ayam mutasyrik, ya. Kemudian menurut riwayat Imam An-Nakhai wa huki an-Nakhai anna waqta dabki yang tatu min yaumin nakhar ila akhir Dzulhijjah. Imam An-Nakhai mengatakan waktunya menyembelih al-hajju tadi itu, baik haji yang tamattu atau haji al-qiran tadi itu, dan haji yang wajib tadi itu adalah sampai pada akhir bulan Dzulhijjah, ya. Wa amma makan dabki sawang kana wajiban am tatawuan fa wal haram. Adapun tempat menyembelihnya al-hajju, jadi hewan yang sembelih untuk dam, baik dam yang tamattu ataupun yang qiran tadi itu, dam yang wajib, ya, ataupun yang sunnah, ya, haji yang wajib atau haji yang sunnah tadi itu adalah berada di tanah haram, fawal haram, ya, hajjam balikal Ka'bah, ya. Wala tahliqu rusakum hatta yablughal hadi mahillah, ya. Jadi dan janganlah kau memotong rambut kalian semuanya sehingga sampai haji itu di tempatnya, yaitu tempatnya adalah tanah haram. Fa yajuzu ayat baqi makamil haram di Makkah wa Mina. Maka diperbolehkan menyembelih haji tadi itu di tempat manapun, yang penting adalah di tanah haram, baik di kota Makkah ataupun Mina ataupun yang lain dari batasan-batasan daripada tanah haram. Di dalam hadis disebutkan kullu mina manhar, semua Mina adalah tempat menyembelih kurban atau al-hajju. Wa kullul Muzdalifah mauqifun, semua Muzdalifah adalah tempat wukuf. Wa kull fijaji Makkah tariqun mahan, ya. Ini adalah hadis Rasulullah. Kemudian tumat matur sidu ilai al ayat al karimah. Jadi beberapa tunjuk tentang ayat-ayat 36 dan 37 itu. Pertama, ta'dibul haji wa taqarrubi ilallah min syairidin al-islami, mengagungkan kepada Allah, ta'dimul haji, mengagungkan dengan Allah dengan menyembelih hewan, ya, baik unta ataupun sapi ataupun kambing, sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah, adalah salah satu daripada simbol, ya, tanda-tanda agama Islam. Yang kedua adalah al-hajj wal udhiyah, menyembelih hewan berupa unta ataupun sapi ataupun kambing, wal udhiyah, dan berkorban la takunu illa minal an'am, ya, harus berupa binatang ternak, yaitu adalah unta, sapi dan kambing. Al-afdal bil ibli an-nahru, ya. Jadi yang utama adalah kalau memang mampu adalah dengan menyembelih unta, ya. Jadi wa fi raqadimil hadi, dalam mengalirkan darah al-hajju, ya, darah yang karena menyembelih hewan tadi itu karena melanggar melaksanakan haji tamattu ataupun haji qiran, naf'ul fakir, memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang fakir karena daging-dagingnya adalah disedekahkan orang-orang yang tidak mampu, wal usul ala marat takwa, dan dapat memperoleh pada tingkatan takwa. Kemudian
Di dalam tafsir Aisyarut Tafasir ini terkait dengan ayat 36 dan 37 ya, dan 36 dan 37 ada beberapa petunjuk yang dapat disimpulkan dari ayat itu. Di antaranya adalah min hidayatil ayat, petunjuk ayat-ayat yang ada di dalam ayat 35 sampai 37. Pertama, dzabhul kurban masyru'un fi sa'ir adyan al-ilahiyah. Menyembelih kurban adalah merupakan syariat ya pada semua agama al-ilahiyah, agama-agama samawi ya. Nah, dan ini adalah membedakan Islam dengan sebelumnya, di mana orang-orang kufar orang jahiliyah menyembelih kurban ataupun menyembelih hewan itu adalah yang disedekahkan, adalah yang diambil adalah darahnya, kemudian darah-darah itu dipercikan di Ka'bah. Tetapi di dalam ajaran Islam adalah daging itu disedekahkan kepada orang-orang fuqara dan orang-orang masakin. Wa dalilun ala anna la ilaha illallah id wahdatus tasyri' atul wahdatil musyarri ya, bahwa itu menunjukkan bahwa tidak ada utusan oleh Allah, dan adanya kesatuan tasri itu menunjukkan adanya kesatuan yang memberikan syariat. Kemudian wasirru masru'ita fil kurban, adapun rahasianya disyariatkannya menyembelih kurban adalah wa huwa ayatkurullah ta'ala, jadi adalah rangka agar manusia mengingat kepada Allah Ta'ala. Dan oleh karena itu wajib dzikru bismillahirrahmanirrahim wa yidbah ya. Oleh karena itu maka ketika menyembelih hewan kurban maka diwajibkan membaca lafaz bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar ya. Yang ketiga adalah wajib menyebut nama Allah Ta'ala ketika menyembelih binatang ternak ya. Yang keempat adalah bayanu kaifatin nahril budni. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana menyembelih unta ya. Wa hurmatul ahdi minna qabla mautiyah wa khuruji ruhiyah, diharamkan mengambil dari daging-daging unta tadi itu sebelum meninggal dan sebelum keluar rohnya. Yang kelima adalah an-nadbu ilal akli minal hadaya, dianjurkan memakan dari beberapa hewan yang disembelih, yang dari baik berupa hewan unta, sapi ataupun kambing. Wa wujudu it'amil fuqara wal masakin bida, wajib memberikan makanan, mensedekahkan daging-daging itu kepada orang-orang fakir dan orang miskin dari hewan, dari daging-daging hewan yang disembelih dari unta ataupun sapi ataupun kambing. Kemudian yang ketujuh adalah wujudu syukrillahi ala kulli inami, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala ala semua anugerah nikmat yang Allah berikan kepada manusia ya. Yang ketujuh adalah masyru'idut takbir inda ada ilmanasik, dia disyariatkannya untuk membaca takbir ketika menunaikan ketika melaksanakan manasik ya, ketika melaksanakan manasik. Haram yiljibar, sebagaimana melempar balang jumroh, wadab kimayudaku wabada sholatil khamsi ayyam tasrik ya. Jadi mengumandangkan takbir di dalam melaksanakan berbagai macam ritual manasik, seperti ketika balang jumroh ya, ketika setelah sholat pada hari-hari tasrik 11, 12, 13 ya. Jadi yang kumandangkan adalah kalimat takbir ya, kalimat takbir. Kalau yang ke-8 adalah fadilatul ihsan wa husnul muhsina bi busra lisan Rasulillah, keutamaan berbuat baik dan mendapatkan keberuntungan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan mendapatkan kabar gembira, busra, jadi mendapatkan sebuah kabar gembira yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendapatkan nilai takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
itulah beberapa tentang yang terkait dengan al-hajju dan yang terkait dengan kurban ya. Kalau kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi waktunya adalah setelah selesai melaksanakan sholat Id ya. Hukumnya berkorban, hukum menjual sesuatu dari udhiyah, jadi hewan yang dibuat korban adalah haram sampai rambutnya dan kulitnya. Dan tidak boleh diberikan orang yang menyembelih, yang membolengi ya. Itu daging yang diberikan itu tidak boleh dijadikan sebagai ongkos ya. Kemudian ini adalah beberapa hal-hal yang terkait dengan kurban. Kemudian hal-hal yang terkait dengan berkorban diantaranya adalah syarat-syarat berkorban adalah kalau unta adalah cukup untuk 7 orang ya. Yang kedua adalah aqall maizu malahu khamsusinin, minimal ada usia 5 tahun ya. Kalau sapi adalah 7 orang, usianya adalah minimal 2 tahun ya. Kalau kambing untuk 1 orang dan keluarganya, wa ahli baiti ya. Kemudian kalau kambing ad-dha'n ya, jadi kambing gibas ya, itu adalah usia setahun, nisfu sanatin, usia setengah tahun. Kalau ma'zin ya, kalau kambing kacang ya adalah usia, kalau kambing kacang usia setahun ya, kalau kambing gibas adalah usia setengah tahun. Itu yang terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan korban ya. Kemudian ketika menyembelih kambing, sunnahnya adalah bahwa menyembelih kambing itu, menyembelih unta adalah dalam keadaan berdiri dan diikat kakinya ya, diikat ya, yang kaki yang kiri ya. Kemudian yang kedua menyembelih kambing ataupun sapi, maka dirobohkan sisi sebelah yang kiri menghadap kepada Ka'bah. Yang ketiga adalah atas mandudayu hariku yaitu bil fili, membaca bismillah ketika menggerakkan tangan ketika akan melakukan menyembelih. Yang keempat adalah ayukabbiro inda takbir, membaca takbir ketika akan menyembelih. Yang kelima adalah ayakula, harus berdoa, dianjurkan berdoa, Allahumma hada minka walaka ya. Ya Allah, bahwa kambing yang kami sembelih ini adalah dari kamu dan untuk kamu ya, pemberian dari Kau ya Allah dan untuk kamu. Ayakula, membaca ketika menyembelih adalah membaca bismillah, dan setelah selesai menyembelih maka dianjurkan, disunahkan berdoa Allahumma hadza minka walaka ba'da takbir. Yang berikutnya adalah setelah menyembelih maka boleh memakan sepertiganya, dan sepertiga kalau memang itu adalah kurban ya. Kalau memang itu ada udhiyah yang berbeda dengan al-hajju tadi itu. Kalau al-hajju hewan yang sembelih karena melaksanakan dam tamatu, hajju tamatu atau dam hajjul qiran, itu para ulama berbeda pendapat. Asy-Syafi'i tidak membolehkan ya. Kemudian kalau udhiyah itu boleh makan sepertiganya ya, kurban yang sunnah ya, dan memberikan hadiah sepertiganya, memberikan bersedekah dengan sepertiganya, dan memberikan kepada teman-teman dekatnya ya, teman-teman sahabatnya sepertiganya. Jadi sepertiga boleh dimakan sendiri, sepertiga diberikan kepada keluarganya, saudaranya, dan sepertiga diberikan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Ini hal-hal yang terkait dengan al-hajju dan al-udhiyah. Jadi kalau al-hajju adalah hewan yang disembelih karena melaksanakan larangan-larangan dalam haji yang termasuk namanya dam nusuk ya.
lin nusuk, menyembelih hewan itu karena melakukan pelanggaran rangkaian ibadah haji, yaitu melaksanakan haji tamattu ataupun haji qiron ya. Kemudian kalau udhiyah adalah berkorban adalah karena secara sukarela ya, secara sukarela, maka juga hukumnya berbeda dari aspek hukumnya tentang terkait dengan udhiyah dan tentang al-haji. Maka dikaitkan al-haji itu dikaitkan dengan ayat wala tahliku rusakum hatta yablugha al-hadyul mahillah ya. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan al-hajj ayat 36 dan 37 yang terkait dengan masalah kurban ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.